Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mempercepat ikatan dan pengerasan campuran beton menggunakan bahan kimia untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dan kimia dasar. Kelompok 2 adalah Adi Setiadi H, Isnur Fajar, 4M Paudin Akbar, Kang M Rizky Maulana, Anwar, dan Kang Fahreja Putra Gunawan. Permasalahan presentasinya Kang Adi. Ya, saya lanjut. Permasalahannya adalah secara umum, material beton yang digunakan pada konstruksi terdiri atas semen, air, pasir, agregat halus, dan kerikil (agregat keras) yang dicampur dengan perbandingan tertentu dan untuk menghasilkan kekuatan tertentu pula. Kekuatan yang diukur pun biasanya hanya kuat tekan saja yang diuji pada standar umur beton yaitu 28 hari. Akan tetapi, kita sering menemukan permasalahan di lapangan tentang pelaksanaan konstruksi yang lambat, pengikat dan pengerasan campuran betonnya, ataupun permasalahan terhadap pekerjaan lanjutan yang lainnya karena menunggu umur beton yang begitu lama atau ikatan dan pengerasan betonnya. Untuk bagian penjelasan, tolong Arisi, tolong dijelasin penjelasannya. Untuk penjelasannya, selain kualitas dan gradasi agregat halus dan kasar, kualitas beton yang dibuat juga bergantung pada nilai perbandingan berat penggunaan air dengan semen, yang disebut dengan faktor air semen atau PAS. Nilai FAS ini juga akan mempengaruhi tingkat kemudahan pengerjaan atau workability dari beton yang dibuat. Di samping itu, untuk keperluan tertentu terkadang campuran beton tersebut masih ditambahkan bahan tambah berupa zat-zat kimia tambahan atau chemical additive dan mineral material tambahan. Zat kimia tambahan tersebut biasanya berupa serbuk atau cairan yang secara kimiawi langsung mempengaruhi kondisi campuran beton. Sedangkan mineral material tambahan berupa agregat yang mempunyai karakteristik tertentu. Penambahan zat-zat kimia atau mineral tambahan ini diharapkan dapat merubah performa dan sifat-sifat campuran beton sesuai dengan kondisi dan tujuan yang diinginkan, serta dapat pula sebagai bahan pengganti sebagian dari material beton. Standar pemberian bahan tambahan beton ini pun sudah diatur dalam SNI S-18/1990/03 tentang spesifikasi bahan tambahan pada beton. Untuk selanjutnya, untuk solusi untuk dari dan tujuannya, silakan Kang Rizky. Baik, untuk solusi dan tujuannya, berdasarkan tujuan yang diharapkan, terdapat beberapa tujuan penggunaan zat kimia, diantaranya yaitu zat kimia untuk mengurangi penggunaan air pada beton. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh adukan dengan nilai fas yang tetap dengan kekentalan yang sama atau dengan fas tetap. Tapi didapatkan adukan beton yang lebih encer. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kuat tekan yang lebih tinggi dan tidak mengurangi kekentalannya atau diperoleh beton dengan kuat tekan yang sama. Tapi adukan dibuat menjadi lebih encer agar lebih memudahkan dan dalam penuangan. Zat kimia untuk memperlambat proses ikatan campuran beton biasanya diperlukan untuk beton yang tidak dibuat di lokasi penuangan beton. Proses pengikatan campuran beton sekitar 1 jam, sehingga apabila sejak beton dicampurkan sampai penuangan memerlukan waktu lebih dari 1 jam, maka perlu ditambahkan zat kimia ini. Zat tambahan ini diantaranya berupa gula, saurose, sodium, gluconate, citric acid, dan tartaric acid.
Zat kimia untuk mempercepat ikatan dan pengerasan campuran beton diperlukan untuk mempercepat proses pekerjaan konstruksi beton. Pencampuran beton dilakukan di tempat atau dengan penuangan zat tambahan yang digunakan adalah CaC 1/2, Ca dan 32 dan NaNO3. Namun demikian, lebih dianjurkan menggunakan yang nitrat karena penggunaan klorida dapat mempercepat terjadinya karat pada penulangan. Baiklah, saya lanjutkan kembali. Inilah contoh-contoh produk yang digunakan untuk campuran beton. Ada 2 contoh produk. Yang pertama adalah dengan merek Beton Mix. Beton Mix adalah adventit berbahan dasar ultra super plasticizer untuk mempermudah proses pengecoran dan meningkatkan kualitas beton. Kegunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempermudah pengecoran. Yang kedua adalah mengurangi pemakaian air. Yang ketiga adalah mempercepat proses pengerasan beton. Yang keempat adalah mengurangi pemakaian semen. Yang kelima adalah untuk mendapatkan kekuatan tekan beton yang sama. Nah, yang kedua ini adalah Sika Chim. Concrete adventive adalah bahan mempercepat proses pengerasan beton. Kegunaannya adalah mempercepat pengerasan beton dengan mengurangi air sampai 15%. Yang kedua adalah mengurangi kropos dan meningkatkan daya tahan terhadap karbonisasi. Dan yang ketiga adalah memudahkan pengecoran. Terus sedikit penambahan dari saya. Biasanya untuk pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton ini biasanya beton konvensional atau set mix. Jadi untuk pengecoran set mix biasanya pelaksana ataupun kontraktor menggunakan bahan-bahan kimia ini untuk mempercepat proses pengikatan dan memperkuat beton. Kesimpulannya mungkin dilanjut. Untuk kesimpulan dari pembahasan ini mungkin bisa saya sambung. Pada kenyataannya di lapangan terkadang memang diperlukan kondisi kombinasi dari ketiga perilaku penambahan zat kimia tersebut, yaitu untuk mengurangi penggunaan air dan memperlambat proses ikatan campuran beton, atau untuk mengurangi air dan mempercepat waktu pengikatan serta pengerasan campuran beton. Zat kimia yang dianjurkan menggunakan yang nitrat karena penggunaan klorida dapat mempercepat terjadinya karat pada penulangan. Hindari senyawa-senyawa kimia yang berdampak mengurangi performa dan ketahanan beton, seperti senyawa-senyawa klorida, sodium hidroksida, air suling, dan air demineralisasi, air laut, limbah industri, dan rumah tangga. Mungkin dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cukup itu? Cukup, udah. Thank you, Kang.